Dewi sebagai presenter, Cantik sebagai narasumber, Fadia sebagai kameramen, dan Vivi sebagai editor. Juga ada Dina di sini sebagai narasumber. Nih, pada podcast kita kali ini, aku mau nanya nih ke mereka, apa aja sih kasus kenakalan remaja yang pernah kalian dengar atau bahkan kalian alami sendiri? Kalau aku sendiri biasanya aku suka ngelihat orang-orang di sekitar aku sih, contohnya kayak anak-anak remaja, biasa laki-laki itu kan ya biasa suka ngerokok gitu kan. Tapi karena aku ini tinggal di Cirebon, jadi kenakalan remaja aku tahu itu tentang kisah Vina. Oh, Vina yang viral pas di tahun 2016 itu? Iya, karena katanya dia waktu itu nolak cintanya orang yang suka sama dia kan. Aku pernah baca sih artikelnya, kalau nggak salah dia tuh punya cowok namanya Eki ya. Ya, Eki. Dan dia yang suka sama si Vina itu Egi. Ya, aku pernah baca sih, katanya ini si Egi kan suka nih sama si Vina, tapi si Vina itu nggak suka sama Egi. Dimana waktu itu Egi tuh pernah menyatakan cintanya kepada Vina, tapi Vina itu malah. Nah, dan Vina itu udah pasti Egi. Dan menurut aku itu salah sih ya, karena kalau misalnya emang gak suka ya cukup diomongin aja gitu kan. Benar sih, benar. Nah, beberapa saat setelahnya itu si Vina punya pacar dan dia namanya Eki, di mana si Eki itu dia temennya Egi. Gila ya, sih? Ya kayak cowok yang gak seneng kan. Menurut tanggapan kalian itu gimana? Menurut Cantik dulu deh. Kalau bisa dari aku ya, kalau misalnya Vina itu kan dia juga salah karena dia ngeludahin si Eki itu. Menurut aku itu nggak sopan nggak sih? Karena kan ngeludahin orang itu sikap yang nggak terpuji sih, negatif kesannya kayak gitu sih. Dari Vina? Ya tapi kalau menurut aku emang aku setuju sih sama pendapatnya Cantik, karena kayak kalau misalnya emang gak suka sama orang ya udah cukup diomongin baik-baik, apalagi kayak sampai ngeludah kayak gitu kan emang gak sopan ya notabene gitu. Dan ini bisa jadi pelajaran ya buat kalian semua, buat anak-anak SMP nih zaman sekarang, apalagi anak-anak STEM tuh pasti banyak banget kan kisah-kisah kayak mereka, kayak kalian nih, kayak si Vina ini di masa-masa remaja kayak kita-kitaan. Ya kita jadi pelajaran aja kisah Vina ini untuk kalian juga. Buat kalau menurut aku buat ceweknya juga sih harus kayak lebih berhati-hati lagi gitu. Karena kita nggak tahu kan kejahatan apa aja yang bisa dilakukan Ya. si ini. Untuk cowoknya juga menurut aku kayak aku tahu kalian sakit hati tapi jangan sampai kayak Berbuat jahat iya juga. sampai kayak ngambil nyawa orang kayak gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nyawa orang nih, waktu itu kan aku dari baca artikel ini, katanya waktu itu tuh si Vina ini dia lagi jalan sama Eki ya, biasa lah namanya Ya. anak Ade, jalan-jalan. Nah, udah gitu mereka berdua tuh ngeliat nih ke arah sumber, katanya di taman sumber. Nah, karena si Egi ini dulu yang pernah suka sama Vina dan dia juga anak geng motor yang ya kalian tahu lah kalau Iya. misalkan geng motor tuh gimana sih, Iya. nakal gitu kan, dan pasti komplotannya juga banyak. Di situ si Eki sama si Vina ini dia ngedate berdua dan dia mau pulang ceritanya. Dia mau pulang tapi ternyata ada anak-anak geng motor nih di belakangnya yang ngikutin mereka. Pas ngeliat di sekian kayak oh ini geng motor ngikutin, dan ternyata geng motor itu Egi, teman-temannya Egi juga. Nah, di bagian jalan layang yang ada di Cirebon itu di situ sih kronologinya. Jadi kasusnya Vina ini dibikin seakan-akan dia itu jatuh dari motor, dari motor dan jatuh dari si ini Jalan layang. Iya, jalan layang itu. Ya. Nah, udah gitu si Egi-nya kan ada di situ juga. Ternyata kan kejadiannya nggak kayak gitu setelah ditelusuri. Nah, kejadiannya itu si Vina ternyata diperkosa. Iya, sama geng motor itu. Ya benar, jadi ya gila sakit hati banget nggak sih jadi si Eki, dia ngeliat pacarnya diperkosa di depan dia sendiri. Dia mau nolongin tapi ternyata kayak Jadi juga jadi si Eki-nya juga gimana mau nolongin juga kan. Jadi Dan kalian tahu nggak kapan kasus ini bisa terungkap?
Aku belum tahu sih. Nah, dari yang aku baca kasus ini terungkap itu karena si Vinanya yang dia merasukin temennya itu loh. Menangkapnya nggak sih? Iya, iya, iya. Jadi Vina itu punya teman baik, sahabatnya dia gitu yang dia percaya. Jadi waktu itu kan emang kisahnya Vina dia udah meninggal lah ya, singkat ceritanya. Dan si sahabatnya ini tuh ke rumahnya Vina. Dia tuh ya melayat lah ya karena orang terdekatnya meninggal, temannya meninggal gitu. Jadi dia pasti berduka cita juga. Udah gitu pas dia ke rumahnya si Vina, ternyata rohnya Vina ini ngerasukin si temennya ini. Ya kita sebut aja lah ya kalau si temennya ini si Mawar. Jadi kayak si Vina itu ngerasukin si Mawar dan dia ceritain buat ngungkapin ya. Iya, biar benar. bisa sama Vina karena dari polisi juga nggak terungkap kan sebenarnya kayak gimana. Dimana kalau jalan kan yang nggak ada namanya CCTV kan. Iya. Nah dia tuh ngerasukin si temennya si Mawar ini dan dia tuh bilang katanya dia disitu diperkosa sama Egi dan sama temen-temennya Egi juga. Tapi sebelum itu si Egi ini pacarnya Vina ini dibikin dia nggak berdaya dulu sampai dia tuh harus melihat Vina benar-benar harus dia diperkosa di depan si Egi sampai akhirnya dia meninggal gitu tuh. Gila tragis banget sih ini. Sampai warga Cirebon di situ banyak yang tahu kisahnya, bener-bener rame banget kan di daerah kita waktu itu. Terus juga katanya si Vina ini dipukul kan pakai balok. Oh iya, aku dengar sih katanya dia itu pakai tongkat ya di Iya gitu. Terus sampai di lindes apa namanya di apa sih sama motor ya, tangannya juga kan sampai kayak bener-bener kayak gitu. Wajar sih ya. Aku kalau jadi orang yang suka sama Vinanya juga jujur itu bakal sakit hati banget, apalagi kayak sampai diludahin gitu kan. Tapi ya senyakitin apapun orang jangan saling menyakiti lah. Walaupun orang itu nyakitin kita ambil ya udahlah, toh ada Tuhan juga yang bakal balas gitu kan. Tapi ya emang Egi salah sih ngambil jalan itu, apalagi ngebikin si Vina ini sampai meninggal. Benar-benar sekarat dulu kan sebelum dia meninggal, balas dendamnya itu dia nggak bakal kayak gini juga kan kayak nyebabin banyak hati yang sakit gitu loh. Kayak keluarganya Vina sakit hati sama si Egi gitu. Terus pasti keluarganya Egi juga sakit hati gara-gara kelakuan Vinanya kayak gitu. Kalau Egi, apalagi kalau misalkan dari ini kan jadinya viral dan jadi semua banyak yang tahu juga namanya Egi ini jadi jelek nggak sih? Iya, Pasti namanya dia rusak dan reputasinya itu rusak. Dia mau kayak ke teman-temannya juga ya gue jadi dia sih malu kan. Kayak apaan sih lo gitu kan sama cewek gitu banget. Apalagi dia sampai nyuruh temen-temennya buat Memperkosa. ya kayak berarti itu digilir nggak sih? Ya, sama gitu. Kalau misalkan aku tanya, kalau misalkan kalian jadi Vina itu gimana? Tapi kalau misalnya aku sih terus dia kayak ngomong kalau misalnya dia suka sama aku, mungkin jawaban aku bakal kayak aku say thank buat dia gitu karena dia udah suka sama aku. Tapi aku juga bakal ngejelasin pelan-pelan bahwa kalau misalnya aku tuh gak suka sama dia dan disitu aku udah punya pacar gitu, aku mungkin gak akan sampai mudah kayak gitu juga. Sama menurut aku juga kayak dinamit gitu. Gak mungkin sampai aku ngeludahin si siapa Egi itu Iya. Jadi aku bisa ngejelasin pelan-pelan kalau aku tuh nggak suka sama dia karena aku udah punya yang lain kan, harus jaga hati yang lain gitu. Nah tapi kayak dia tuh cuma ngungkapin perasaan doang ke kita, karena kita harus ngebalas dengan yang iya kan yang Itu juga jelas-jelas perbuatannya nggak sopan gitu. Tapi kalian relate nggak sih sama kata-kata sakit dibalas dan sakit? Menurut aku sih relate ya, karena kalau misalnya sakit tapi dibalasnya sama sesuatu yang jelas-jelas berlebih atau kurang menurut kita itu juga nggak baik, justru nanti bikin kita tuh jadi dendam gitu loh. Jadi mending sakit dibalas sakit gitu. Tapi kalau misalkan sakit dibalas sakitnya itu sama kayak Egi ngebalas Vina gimana? Enggak sih menurut aku. Kalau misalnya ngebalasnya itu menurut aku itu udah jauh dari kata sakit sih. Ya kita jadi pelajaran aja ya teman-teman
Vina ini, kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama kalian atau ada orang yang suka sama kalian, kita cukup ambil hikmahnya aja. Semua itu pasti ada hikmahnya kok, dan nggak semua hal bisa kita anggap buruk gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang namanya cowok itu dia udah dendam, dia udah nggak suka, dia bisa ngelakuin apa aja karena dia itu cowok. Apalagi para anak-anak geng motor yang emang notabene dia tuh punya banyak komplotan dan punya banyak teman, pasti banyak teman-teman yang bakal ngebantu juga. Apalagi teman-temannya Egy yang bakalan mendengar cuma dari pihaknya Egy doang tanpa tahu pihak Vinanya itu bagaimana. Ya, kita cukup akhir sampai sini podcastnya. Makasih ya buat Cantik sama Dina yang udah datang kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Bye.